Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Syahra Udani Fitra. Saya Sabrina Putri Divanisa. Dan saya Nanda Putri Korina. Kami akan menjelaskan proyek mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu membuat game. Dan di sini kami membuat game labirin. Berikut labirin yang telah kami buat. Dan untuk latarnya, kami menggunakan latar gurun pasir. Kita bisa mengaksesnya di file, lalu new. Silang aja. Lalu di sini ada beberapa opsi nih teman-teman mau pakai latar. Kita sendiri pakai yang desert, tapi teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman pengen bikin game apa. Oke, kita close aja. Lalu di sini ada labirin. Labirin caranya gimana sih Kak biar bisa banyak kayak gitu? Caranya itu kita browse gallery by group, lalu kita klik props, lalu kita buka castle karena kita gamenya temanya labirin yang castle gitu. Nah, ini untuk new castle gate-nya ada di sini dan di sini ada walls-nya, di mana dinding-dindingnya di situ. Jadi nanti teman-teman bisa klik-klik saja berapa kali sampai keinginan dinding teman-teman tuh tercapai gitu. Pengennya butuhnya berapa dinding. Nah, selanjutnya ada subjek. Subjek di sini memakai orang, di mana di sini kita menggunakan bed classes. Nah, ini dibuka aja. Di sini banyak nih macam-macam orang dan hewan. Teman-teman juga bisa pilih aja mana yang teman-teman mau pakai. Nah, lalu di sini juga ada score. Gimana sih cara memunculkan teks di dalam game? Caranya adalah shapes or text, lalu kita buka new text model, kita klik aja apapun teks yang ingin kita tampilkan, lalu kita klik OK, dan nanti bakal muncul teman-teman. Lalu di sini juga ada elemen yang penting banget yaitu koin, di mana koin ini sangat berperan untuk berjalannya games ini. Di sini kita tinggal klik sama aja shapes or text, lalu new billboard. Nah, di sini kita nambahin image sendiri. Pokoknya kita download dulu image-nya, lalu kita tambahin di sini, lalu kita beri nama, terserah teman-teman. Kalau kita sendiri namain koinnya itu billboard, sesuai dari billboard 1 sampai billboard yang terakhir gitu, teman-teman. Lalu oke aja. Ya, itu eh, latar yang kita buat. Lanjut kita ke codingannya. Di codingannya kita membuat gimana sih caranya subjek ini berjalan. Dan pertama kita membuat coding run untuk subjek ini bisa lari. Ya benar. Jadi lari pun di sini kita harus membalanskan antara bagian tubuh yang kanan dan kiri. Kita mengolah kayak dari tangan, dari kaki, lengannya bagaimana. Kan namanya orang lari kan juga butuh lengan gitu ya untuk kita mengayunkan lengan itu sendiri dan kaki untuk diayunkan juga. Kita menggunakan eh, run proseduran ini supaya subjeknya itu nanti bisa lari, teman-teman. Lalu kita juga menggunakan prosedur turn left, di mana di sini juga ada turn right juga, yang pastinya itu gampang banget, teman-teman. Jadi dari codingan yang turn left ini bisa dikopas aja langsung ke turn right-nya, lalu digantiin aja. Yang tadinya forward digantiin, atau enggak yang tadinya left jadi right gitu, teman-teman. Biar nantinya itu kayak bisa belok kanan kiri. Lalu selanjutnya ada prosedur jump atau loncat. Kita membuat prosedur ini supaya subjek ini bisa loncat dengan gerakan yang tidak aneh gitu. Jadi bisa natural. Lalu ada prosedur mundur. Prosedur mundur ini dibuat supaya subjek tersebut itu bisa mundur ke belakang ketika terlewatkan ya koinnya. Jadi dia bisa mundur ke belakang untuk mengambil koinnya. Oke, setelah dibuat coding-coding tadi, gimana sih cara kita menjalankannya? Yaitu dengan cara pakai coding ini. Jadi kalau misalnya kita mencet keyboard up, itu subjek akan maju ke depan. Kalau kita mencet keyboard down, subjek akan mundur. Kalau kita mencet keyboard belok kiri, subjek akan belok kiri. Begitupun kalau belok kanan. Kemudian kalau kita eh, pencet keyboard space, subjek akan loncat. Lalu di sini kita juga menyeting kameranya. Kita setting kamera dengan cara this kamera set vehicle this jammer. Sehingga objek akan selalu mengikuti kamera.
Kemudian skor juga akan selalu mengikuti kamera. Sehingga saat kita bermain, kamera akan terus menyorot objek dan skor hingga akhir. Kemudian kita juga di sini menyeting koin-koin yang telah kita tadi buat di labirin. Itu gimana koin ini akan berputar. Jadi biar gamenya itu tidak membosankan, nanti koinnya itu akan berputar. Jadi kita membuat codingan ini itu dari koin 1 sampai koin terakhir. Betul. Itu kenapa kita tambahkan Go Together dan ada looping supaya mereka tuh sama-sama muternya tuh barengan. Terus looping itu diharapkan mereka tuh bisa koin-koin tersebut tuh bisa berulang-ulang gitu. Jadi akan berulang-ulang berputar tanpa henti. Kemudian ada update score, di mana di sini apabila subjek menyentuh koin tersebut, koin yang telah kita buat tadi itu nanti skor akan bertambah. Dan di sini setiap satu koin akan bertambah 5 skor. Lalu untuk koinnya nanti apabila subjek menyentuh koinnya, itu koin akan menghilang dan akan terdengar suara. Untuk audionya sendiri, kita bisa mengcustom sesuai apa yang kita inginkan. Ya, di sini set opacity itu untuk agar pas subjek kena koin itu nanti koin akan menghilang dan play audio untuk biar ada suaranya dan untuk update score yang tadi kita buat juga dimasukkan ke sini untuk biar setiap subjek menyentuh koin skor akan terupdate. Itu di coding dari koin 1 sampai koin terakhir. Ya itu tadi codingan yang sudah dibuat, kita lanjut run saja. Kita pencet keyboard up untuk subjek bisa berjalan maju. Kita pencet turn left supaya subjek bisa belok ke kiri, lalu kita maju lagi dengan tombol up, lalu kita turn right supaya subjek bisa belok kanan. Nah, di sini kita akan melewati koin, teman-teman. Di sini nanti koinnya tuh akan sesuai codingannya. Itu belum terkena ya, teman-teman. Nah, itu sudah terkena sehingga koin hilang dan skor bertambah 5. Kita lanjut. Karena mungkin ini labirinnya banyak, jadi mungkin koinnya jika tidak terkena juga tidak apa-apa, teman-teman. Karena ini labirin yang kami buat juga cukup besar. Dan untuk tantangan di game ini yaitu seperti yang kita tahu ini adalah game labirin. Jadi kita tantangannya itu gimana cara kita menemukan jalan sampai garis finish. Iya. Di sini kita akan menemukan banyak jalan buntu sehingga kita harus menemukan jalan keluar untuk mencapai finish. Ini kita mainkan sampai finish. Mungkin game ini tidak bisa kita mainkan sampai akhir soalnya labirinnya cukup besar. Iya, tapi intinya ketika coba ditopin, nanti kita akan menunjukkan ujung dari game ini supaya teman-teman melihat cara kerjanya karena oke, bisa dilihat labirin yang kami buat itu besar, jadi mungkin akan memakan waktu ketika kita mendemokan secara keseluruhan ya teman-teman. Tapi secara garis besar, tadi kita sudah berjalan melewati beberapa labirin dan itu sudah mengerti ya teman-teman cara kerjanya gimana dari codingan yang sudah kami berikan gitu teman-teman. Nah, finishnya adalah di sebelah sini. Ya, mungkin kursornya bisa mengarah ke situ. Nah, di situ adalah finishnya, di mana ketika kita sudah mencapai finish, maka kita berarti sudah menamatkan game tersebut dengan skor yang sudah kita raih, dengan poin-poin yang sudah kita dapatkan sepanjang perjalanan menuju finish, teman-teman.
Oke, karena dari tadi kita sudah nih jelasin ke teman-teman secara garis besar gimana sih cara game ini berjalan, game labirin ini berjalan, lalu gimana sih caranya kita mendapatkan koin itu. Dan kita juga sudah menunjukkan codingannya dan bagaimana caranya memasukkan shape dan billboard dan lain-lain. Jadi semoga dengan adanya demo dan cara untuk membuat game labirin ini, teman-teman bisa terbantu dan semoga apa yang kami jelaskan bisa tertangkap oleh teman-teman dan dapat memudahkan teman-teman dalam memahami cara membuat game di software Alice ini ya. Oke, mungkin dari Mbak Syahra ada mau menyampaikan atau dari Mbak Sabrina mau menyampaikan sesuatu buat teman-teman sebagai penutup. Sekiranya cukup. Oke, sekiranya dari saya juga cukup. Mungkin kita tutup saja ya. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.